ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Tamam yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini bertepatan tanggal 7 November atau tanggal 16 Jumadil Awal. Khatib berwasiat, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk beribadah dengan ikhlas, dengan kemurnian ibadah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kepada kita yaitu melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Namun ikhlas adalah sebuah kalimat mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Kita ingat di awal-awal Allah menginformasikan kepada kita di dalam penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka pada saat itu Allah mengumpulkan penduduk langit, yaitu para malaikat. Kemudian Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam dan para malaikat pun bersujud. Tetapi ada satu makhluk yang ia tidak mau taat kepada Allah. Dia adalah iblis. Yang oleh karenanya Allah menghukum atas kesombongan iblis ini. Dia dinobatkan sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Di dalam ayat ini kemudian iblis mengumandangkan perlawanannya bahwa dia akan memusuhi, menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka membersamai iblis. Dan hanya sebagian kecil saja yang selamat dari godaannya itu ialah orang-orang yang ikhlas. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ikhlas ini adalah sesuatu yang sulit, berat untuk kita laksanakan. Karena memang musuh kita
yang abadi yang bernama iblis ini tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka melihat umat manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita sedang beribadah di dalam masjid seperti ini pun, iblis setan masih menggoda kita. Oleh sebab itu, penting sekali kita untuk terus berusaha menancapkan di dalam jiwa kita ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan adalah semata-mata lillahi ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung akan niatnya. Meskipun godaan iblis dan syaitan begitu kuat di sekitar kita, karena memang ia telah berjanji di hadapan Allah akan mengganggu manusia, anak Adam, dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan kiri, tiada henti. Bahkan ketika kita sedang beribadah pun masih dibisikkan, hai, tidak ada orang di sini yang ibadahnya lebih khusyuk daripada kamu. Yang kemudian dengan itu hati kita menjadi sombong, menjadi ujub, menjadi ria. Dan inilah yang disukai oleh iblis dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia memang punya tabiat senang ketika kita disanjung, senang ketika kita dipuji. Makanya jamaah rahimakumullah, mari senantiasa kita berhati-hati terhadap amal yang kita lakukan. Jangan sampai kita sudah lelah, letih, bercapek-capek kita melakukan amal ibadah, tetapi kemudian ujungnya diganggu dengan rasa tidak ikhlas. Apakah ketika kemudian kita menjadi seorang pegawai negeri sipil, bekerja, melaksanakan perintah Allah, mencari rezeki, kemudian datang bisikan-bisikan dari syaitan, hai, ada uang, ambil, sedangkan itu bukan hak kita. Atau kita berangkat ke kantor tanpa diniati untuk ibadah, sedangkan apapun yang kita laksanakan ini adalah hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu kita ikrarkan 17 kali dalam sehari semalam, bahwa kita sudah berjanji kepada Allah apapun yang kita laksanakan adalah lillahi rabbil alamin. Tetapi sekali lagi, iblis dan setan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka melihat hamba Allah yang taat beribadah. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari senantiasa kita melihat kembali agar kita selamat daripada tidak ikhlas ini, selamat daripada sifat riya dan ujub yang dibisikkan oleh iblis dan syaitan di dalam setiap pekerjaan kita. Bagaimana kemudian kita bisa melawan itu? Setidaknya ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah mari kita senantiasa bermuhasabah diri ketika kita sebelum melakukan amal ibadah dan pekerjaan. Misalnya kita sedang sholat Jumat, mari kita tanyakan pada diri kita, untuk siapakah sholat kita ini? Apa tujuan kita melaksanakan sholat ini? Ataukah karena tidak enak dengan rekan sejawat? Ataukah hanya untuk mengisi waktu beristirahat di sela-sela lelah bekerja? Ataukah memang kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna sholati lillahi rabbil alamin. Masyarakat rahimahumullah, godaan setan tidak akan datang dalam awal kita melaksanakan pekerjaan, tetapi di tengah kita melaksanakan pun akan dibisikkan bisikan-bisikan yang bisa menyelewengkan dari niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, langkah yang kedua adalah
bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan muraqabatullah. Muraqabatullah yaitu bahwa kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah itu sangat dekat sebagaimana firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, wahai Muhammad, katakan bahwa Aku dekat. Pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang beribadah? Ketika kita sedang bekerja, melaksanakan tugas kita sebagai pegawai ataupun karyawan. Adakah Allah hadir membersamai kita? Apakah kita merasakan Allah ada di hadapan kita ketika kita sedang bersujud? Masyarakat muslimin rahimahumullah, Rasulullah di dalam sebuah hadis menerangkan tentang ihsan. Anta'budullaha, beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ka'annahu tarahu, engkau melihat Allah. Ada Allah di hadapan kita ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang membaca Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah kalam Allah? Ketika kita sedang bekerja, Allah ada di dekat kita. Allah mengawasi kita. Dan kalau kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu ada di hadapan kita, maka yakinlah dengan keimanan kita bahwa Allah memandang kita, Allah memperhatikan, fa innahu yaraka. Dengan itu mustahil kemudian kita akan melakukan suatu hal yang menyalahi hukum. Dengan itu kita akan mustahil untuk bersantai-santai atau bahkan ikhlas digoda oleh syaitan. Masyarakat muslimin rahimahumullah, muraqabatullah, merasa bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan yakin Allah memperhatikan apa setiap yang kita kerjakan. Yang ketiga, agar kita bisa memegang ikhlas ini dalam rangka amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muhasabah setelah kita melakukan ibadah. Adakah ketika kita sholat kemudian menjadikan kita lebih tawadu kepada Allah, atau sebaliknya kita menjadi membanggakan amalan kita? Kita merasa bahwa di masjid ini, di lingkungan ini tidak ada yang lebih soleh daripada kita, tidak ada yang bacaannya lebih bagus dari bacaan kita. Oleh sebab itu Rasulullah di dalam syariat sholat mengajarkan bahwa setelah kita melaksanakan sholat kemudian melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan karena sholat itu adalah salah, bukan sholat itu adalah suatu kesalahan, tetapi kita hamba Allah ketika melaksanakan sholat seringkali di dalam sholat kita masih banyak gangguan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ternyata masih ada akbar-akbar yang lain yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Sedangkan Allah paling tidak suka dipersamakan dengan apapun. Masyarakat muslimin rahimahumullah, inilah 3 langkah yang kita usahakan terus kita coba supaya amal ibadah kita yang capek lelah kita lakukan tidak digoda oleh iblis dan syaitan. Sebagai sebuah renungan, dalam sebuah hadis dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Salasun awalu man tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Wa rajulun jahada fi sabilillahi hatta istashidu. Wa alimun wa qari'un lil Qur'an. Wa rajulun mutasaddiqun yunfiqu malahu saqa'a fi sabilillah." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat akan didatangkan 3 kelompok manusia.
yang ini akan menjadi golongan pertama yang dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama didatangkan adalah orang yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah, dan kemudian dia mati syahid di dalamnya. Kemudian Allah bertanya, ditunjukkan pahala kebaikan daripada jihad itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai, apa amalanmu? Dijawab oleh sang yang mati saat itu, ya Allah, aku telah berjuang fisabilillah membela Engkau dan aku gugur di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta, karena sesungguhnya engkau berjuang karena ingin diberi sifat sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Maka orang ini diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua didatangkan lagi seorang yang alim, yang bisa membaca Al-Quran. Ditanya, apa amalanmu? Dia sudah melihat pahala dari amalan membaca Quran dan alimnya ilmu. Dia berkata, aku telah belajar ilmu ya Allah dan mengajarkannya setelah aku membaca Al-Quran. Allah berfirman, kadzabta, berdusta engkau karena engkau sesungguhnya belajar karena ingin disebut seorang alim, ingin disebut sebagai qori, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Maka orang ini pun diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ditatangkan lagi orang yang ketiga, orang yang berinfak, beramal. Apa amalanmu? Ditunjukkan kebaikan-kebaikan dari pahala amal. Maka ia berkata, ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang di situ kau perintahkan mengeluarkan harta, maka aku berinfak, bersedekah untuk engkau, karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, berdusta engkau, karena sesungguhnya engkau beramal adalah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu di dunia. Maka orang ini pun diseret dengan wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semestinya kita, orang yang beriman, mendengar, membaca hadis ini, ada kengerian di dalam jiwa kita. Apakah kita akan selamat dari sekian amal yang kita lakukan, manakala kemudian timbul di dalam hati kita itu rasa sombong, rasa ujub, rasa riya, walaupun itu kecil, maka itu yang bisa menghantarkan kita kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bermuhasabah, bermuraqabatullah, sehingga kita bisa menjaga setiap amalan-amalan yang sudah capek lelah kita laksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum fastaghfirullahal ladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jika syarat diterima ibadah itu adalah ikhlas, maka seyogyanya kita benar-benar memperhatikan setiap amalan kita.